Headset yang harus dimiliki. Di sabana Afrika yang luas, hidup dan mati hanya berjarak beberapa langkah. Saya menyaksikan momen langka manusia berhadapan langsung dengan alam liar. Ini bukan perburuan biasa, tapi pertemuan suku Asabe dengan predator paling ditakuti. Singa di wilayah itu. Saat fajar mulai menyinari cakrawala, raungan bergema di kejauhan. Memecah keheningan, mengingatkan bahwa di sabana ini manusia bukan satu-satunya yang memiliki insting bertahan hidup dan keahlian berburu. Bagi banyak orang, singa adalah simbol kekuatan. Namun bagi Adzafe, salah satu komunitas pemburu meramu tertua yang masih ada, singa bisa menjadi ancaman nyata. Pertemuan ini menguji kemampuan bertahan hidup seluruh komunitas. Di lingkungan tempat makanan menentukan kelangsungan hidup, melindungi hasil. Buruan adalah hal vital. Para pemburu sangat memahami bahaya di depan mereka. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Suasana kelompok menjadi tegang. Mereka memeriksa busur dan menarik talinya sekuat tenaga, serta menyiapkan anak panah beracun tradisional dari tanaman lokal. Untuk pertahanan, tombak kayu dan pisau berburu juga disiapkan, sebagai upaya terakhir jika situasi tidak terkendali. Saat matahari meninggi, seekor antelop di area terbuka menjadi target buruan. Tiba-tiba seekor singa jantan dewasa muncul dari semak-semak. Ukuran besar dan tatapan. Galaknya memperjelas bahwa ia tak mau menyerahkan mangsa. Raungan dalam menggema di sabana, menegaskan dominasinya dan memangkas jarak antara manusia dan predator. Para pemburu bertahan pada posisi mereka, menggenggam erat senjata sambil mengawasi setiap gerakan singa. Ini bukan sekadar mencari makan, tapi duel kecerdasan antara dua pihak yang melindungi kepentingan masing-masing. Dua pemburu muda segera mengangkat busur mereka, sementara anggota paling berpengalaman maju ke depan membawa tombak untuk memimpin yang lain. Konfrontasi berlangsung lama dalam. Atmosfer tegang. Singa terus mengawasi, menggeram, dan bersiap menyerang. Di sisi lain, para pemburu tetap dalam formasi kokoh tanpa panik. Pengalaman turun-temurun membuktikan nilainya. Alih-alih dikuasai rasa takut, mereka tetap tenang dan menekan, memaksa predator memikirkan kembali risiko konfrontasi. Mereka menggunakan busur dan panah untuk menekan singa tersebut. Akhirnya ketegangan membuahkan hasil. Setelah beberapa menit, singa menyadari bahwa harga makanan itu terlalu mahal. Dengan raungan frustrasi, ia berbalik dan menghilang di rumput tinggi. Tidak ada kejar-kejaran seru, tapi momen itu membuktikan bahwa tekad dan koordinasi manusia bisa mengubah situasi, bahkan saat menghadapi predator paling ditakuti.
Hentikan, hentikan, hentikan. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Saat matahari mulai tenggelam, para pemburu membawa mangsa kembali ke kemah. Ketegangan di sabana berganti jadi kegembiraan. Hewan itu dibersihkan di dekat kemah lalu dibagi menjadi beberapa bagian untuk dipanggang di atas bara api. Aroma daging panggang menyebar ke seluruh area saat komunitas berkumpul. Di sekitar api, bagi suku Azave, makan bukan hanya soal nutrisi, tapi juga berbagi hasil kerja keras. Bersama, tawa dan obrolan di dekat api membuktikan bahwa persatuan tetap menjadi kekuatan yang membuat mereka. Apakah Anda sedang merayakan ulang tahun anak? Bertahan hidup selama beberapa generasi. Menyaksikan pertemuan itu membuat saya paham bahwa keberanian suku Azave bukan dari kecerobohan, melainkan hasil pengalaman, pengetahuan, dan adaptasi yang diwariskan turun-temurun. Di dunia modern, cara hidup mereka mungkin terlihat sangat berbeda, tapi hubungan dengan alam itulah yang menjaga kemampuan bertahan hidup mereka yang kian langka. Jika cerita ini menarik, silakan tulis opini Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti saluran ini untuk petualangan luar biasa lainnya. Maka saya akan bawa kuat. Saat matahari belum melewati puncak pohon akasia berduri. Di sabana Tanzania, sekelompok pemburu suku Hadzabe diam-diam meninggalkan kemah kecil di tepi hutan. Hari itu target mereka bukan antelop atau babun, melainkan hewan kecil yang berbahaya. Landa Afrika. Dengan duri tajam sepanjang lengan dan kemampuan bertahan yang sulit ditebak. Ini adalah mangsa yang membuat banyak pemburu muda waspada sejak awal. Pertemuan. Suku Azave tahu betul bahwa berburu landa tidak sekadar mengikuti jejak. Hewan ini aktif di malam hari dan sering bersembunyi di lubang dalam atau celah batu di antara semak-semak lebat. Saat terdesak, ia tidak maju melainkan berbalik, menegakkan semua duri di tubuhnya lalu mundur menyerang. Satu hantaman cukup untuk melukai kaki anjing pemburu atau mematahkan anak panah kayu yang tipis. Pemimpin kelompok adalah pemburu tua berpengalaman di sabana kering ini. Saya rasa begitulah jalannya. Ia membungkuk memeriksa tanah yang menunjukkan bekas cakaran kecil dekat akar pohon.
Tak jauh dari situ ada sisa kulit kayu bekas gigitan dan beberapa duri hitam putih yang tersebar di tanah merah. Bagi banyak orang detail itu tidak berarti, tapi bagi suku Asdave itu adalah peta. Saat mereka menuju area berduri, suasana menjadi semakin sunyi. Para pemburu bergerak lebih lambat, hampir tanpa suara. Seorang pemuda pembawa tongkat panjang terus memeriksa celah dan semak di depannya. Landa sering memilih tempat sembunyi dengan banyak jalan keluar, dan jika terkejut bisa menghilang dalam hitungan detik di sela ranting kering dan batu. Karena itu suku Asdave jarang berburu sendiri, mereka bekerja dalam kelompok kecil untuk menutup jalan keluar sebelum mendekati hewan tersebut. Tak lama kemudian, salah satu anjing pemburu bereaksi keras di dekat celah gelap di bawah bayangan pohon rendah. Anjing itu menggonggong lalu segera mundur dengan waspada. Suku Asdave tahu itu berarti Landa sudah sangat dekat. Dua pria mengepung kedua sisi celah, sementara yang lain membakar rumput kering. Di depan pintu masuk, asap mulai masuk ke dalam celah, metode berburu kuno yang digunakan suku ini selama beberapa generasi. Beberapa menit kemudian, suara gaduh terdengar dari dalam celah. Sesosok tubuh pendek dan kekar tiba-tiba menerobos kepulan asap. Duri di punggungnya berdiri seperti ratusan tombak tajam yang memantulkan cahaya fajar. Anjing pemburu segera mundur sementara para pemburu berpencar kedua arah untuk menghindari serangan balik mendadak. Landa tidak langsung lari, ia terus membelakangi lawan untuk bertahan. Sangat berbahaya. Momen menentukan hanya berlangsung beberapa detik. Seorang pemburu di belakang maju cepat melepaskan panah saat Landa berbalik, mencari jalan keluar. Panah mengenai sasaran dengan tepat, membuat Landa kehilangan keseimbangan dan terhenti di area terbuka. Bagi suku Asdave, ini bukan sekadar keahlian berburu tapi pengalaman bertahan hidup selama ratusan tahun di alam liar yang kejam. Setelah berburu, kelompok beristirahat di bawah pohon besar dekat area berbatu. Duri panjang Landa dicabut dengan hati-hati untuk digunakan sebagai hiasan atau alat tradisional. Dagingnya akan dibawa kembali ke kemah untuk dibagikan ke keluarga. Bagi suku Hadabe, setiap perburuan lebih dari sekadar mencari makan, melainkan cara. Generasi tua mewariskan pengalaman mereka kepada yang muda. Dari membaca jejak, membaca arah angin, hingga menjaga ketenangan dalam situasi paling berbahaya. Saat matahari mulai naik di atas sabana yang panas dan kering, para pemburu kembali. Fitur wajib yang harus ada pada headset. Kebanggaan setelah sukses berburu.
Hanya langkah lambat dan tatapan tenang orang-orang yang hidup. Menyatu dengan alam sepanjang hayat. Di dunia modern yang terus berubah, suku Azave tetap menjaga keahlian berburu kuno mereka. Bukan untuk menaklukkan alam, tapi hidup selaras dengannya seperti leluhur mereka ribuan tahun lalu. Pagi dimulai saat cahaya pertama muncul bertahap di area terbuka dekat wilayah tempat tinggal suku tersebut. Sisa api semalam masih menyimpan panas di bawah abu tipis dekat tungku lama. Beberapa orang duduk dekat api untuk segera menghabiskan sisa makanan sebelum pergi berburu. Sementara para pria menyiapkan busur, panah, tombak, dan tali bawaan. Memeriksa tali busur, menyesuaikan ujung panah, dan merapikan semuanya dengan cermat sebelum berangkat. Tidak ada yang berbicara keras, semua tindakan dilakukan lambat dan rutin. Di kejauhan, kawanan kerbau bergerak lambat di padang rumput luas dekat hutan. Di bawah cahaya pagi yang remang dan dingin. Setelah meninggalkan area hunian, kelompok masuk lebih dalam ke hutan yang penuh pohon besar dan semak rendah. Mereka menjaga jarak saat bergerak untuk memperluas pandangan di sekitar. Setiap langkah dilakukan lambat dan waspada demi mengurangi suara daun kering di tanah. Sesekali semua berhenti beberapa detik sebelum lanjut bergerak ke arah yang sama. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Pandangan mereka terus beralih antara tanah di depan dan semak-semak di kedua sisi jalan. Di tanah gembur dekat akar pohon besar tampak banyak jejak segar jaguar. Di dalam hutan gelap itu, udara terasa lebih pengap dan sunyi dari sebelumnya. Saat kelompok terus maju menembus semak rendah, gerakan sangat cepat mendadak muncul di rumput kering terdekat. Jaguar melintas cepat di area terbuka depan mereka dan mengubah arah dalam beberapa saat. Tubuhnya tetap rendah menempel tanah saat bergerak, mengubah atmosfer dengan cepat. Tidak ada yang bicara atau bersuara keras. Busur diangkat bersamaan saat jarak sudah cukup dekat. Panah meluncur bertubi-tubi dari tali di antara debu dan gerakan kacau yang singkat. Hanya beberapa detik kemudian, jaguar sudah tak bergerak di rumput rendah sementara debu masih melayang di area hutan depan mereka.
Setelah keluar dari hutan lebat, kelompok itu perlahan menuju sabana luas. Di depan mereka, area itu terasa lebih terbuka, namun ketegangan tetap ada karena gerakan konstan. Di kejauhan, kawanan kerbau mulai terlihat di antara rumput tinggi yang bergoyang lembut oleh angin panas. Beberapa hewan maju perlahan sementara yang lain mendongak mengawasi sekitar, sebelum berulang kali mengubah arah. Kelompok suku berjalan agak menyebar dan terus maju dalam senyap. Tak ada yang berjalan cepat atau bersuara keras, debu beterbangan di sabana luas. Di bawah kawanan kerbau yang terus berpindah posisi di antara rumput tinggi. Di depan kelompok, jarak kedua pihak menyusut sangat cepat, tak lama kemudian busur kembali. Diangkat saat kawanan kerbau mulai bergerak lebih agresif di antara rumput tinggi. Tanpa jeda lama atau penundaan dalam aksi beruntun ini, anak panah melesat. Berulang kali dari busur sementara debu membubung di seluruh sabana luas. Kerbau-kerbau menyerbu liar ke berbagai arah, menginjak-injak rumput tinggi di sepanjang jalur mereka. Tanah bergetar pelan akibat gerakan besar yang hanya berlangsung beberapa detik. Tak lama kemudian, seekor kerbau terkapar kaku di tengah sabana luas setelah kekacauan yang terjadi di depan seluruh kelompok suku. Saat kembali ke permukiman, beberapa orang mulai mengumpulkan ranting kering di sekitar. Tungku lama di tengah area terbuka. Ranting kecil ditumpuk agar api tetap menyala merata dan stabil. Suasana kini menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Potongan daging ditaruh langsung di atas bara api membara di dalam tungku. Beberapa orang duduk dekat bara panas, terus membalik daging agar tidak cepat gosong. Yang lain menyiapkan tempat duduk dekat api dan terus menambah kayu kering agar panasnya stabil. Asap api membubung perlahan di atas permukiman suku yang tenang. Setelah perburuan panjang, setelah makan selesai, area permukiman perlahan kembali ke kondisi yang biasa, yaitu tenang. Beberapa orang masih duduk dekat api agar tetap menyala stabil. Lebih lama, yang lain mengawasi sekitar dalam senyap seperti kebiasaan rutin hari-hari sebelumnya. Lebih jauh, sabana dan hutan perlahan kembali normal. Asap api terus membubung perlahan ke langit yang kian gelap di atas tajuk pohon yang rendah. Oke. Muatan berat sudah tiba. Fajar menyingsing lembut di tanah kering Tanzania. Dalam keheningan itu langkah kaki tanpa alas suku Hadzabe maju tenang ke hutan tanpa tergesa, tanpa suara, seolah
Menyatu dengan napas alam, mereka hidup seperti leluhur mereka. Puluhan ribu tahun lalu, berburu dan meramu, bergantung penuh pada alam, dan hari ini. Kita akan menjelajahi lebih dalam cara hidup istimewa ini. Karena semua sarang akan sangat penuh madu. Para pria suku meninggalkan camp dalam senyap membawa peralatan sederhana, busur dan panah. Beracun tanaman dan zat langka, di tanah kering mereka membaca jejak. Seperti membaca halaman buku yang familiar, ranting patah, daun bergeser, bau samar di udara. Semua menandai jalan, di depan muncul macan tutul yang lincah, kuat. Dan waspada, mereka langsung bergerak tanpa perintah atau isyarat jelas namun saling paham. Lewat bahasa isyarat turun-temurun, terkadang mereka berhenti. Bukan karena lelah tapi untuk mendengar. Telinga mengikuti angin, mata mengawasi gerakan sekecil apapun, sekelompok gubuk muncul. Di kejauhan dan di belakang mereka kawanan singa mengintai senyap, semua adalah tanda. Rantai gerakan terjadi dalam keheningan, di depan macan tutul masih fokus. Berburu tanpa tahu diintai, saat waktunya tiba mereka meregangkan busur. Anak panah melesat cepat, bersih, dan akurat, hewan itu tumbang, tak ada teriakan kemenangan. Hanya keheningan panjang antara kehidupan yang padam dan manusia yang bergantung padanya untuk bertahan hidup, tapi kisah tak berhenti di situ, pada momen langka saat macan tutul mendekat. Mereka juga bisa melumpuhkannya dengan satu tembakan akurat dan menentukan. Suasana sekitar mendadak berubah, semua menjadi sangat sunyi dan kemudian seekor macan tutul menyerbu secepat kilat, panah menancap di tanah depannya sebagai peringatan tapi. Sekejap kemudian panah lain melesat sangat cepat hingga hampir tak terlihat, hewan itu tumbang, tak ada perayaan, tak ada reaksi berlebih, mereka hanya maju dan lanjut jalan seolah semuanya mengikuti ritme biasa. Di sini ada batas tak terlihat antar predator, bukan untuk bertarung tapi untuk berdampingan. Bagi mereka melumpuhkan macan tutul bukan pamer kekuatan tapi menjaga keseimbangan dan melindungi suku. Aku masih bayi dan aku bisa. Aku sangat jelek, benar kan? Saat matahari meninggi, suku kembali ke camp membawa hasil buruan sederhana. Api dinyalakan. Cepat tanpa korek, tanpa pemantik, tanpa kompor gas, hanya tangan dan keahlian yang diwariskan turun-temurun. Daging dimasak dengan tumbuhan liar dari hutan tanpa bumbu rumit, tanpa resep. Mereka berkumpul melingkari api, berbagi setiap porsi dan memberikan bagian terbaik ke yang lain. Tak ada konsep kepemilikan, semua milik bersama. Saat mengamati suku ini kita mulai menyadari keanehan diri kita punya kulkas penuh makanan sedangkan mereka hanya memiliki apa yang alam berikan setiap hari namun tetap hidup.
Semua orang duduk bersama melingkar, makanan bukan sekadar bahan bakar. Kami tomat. Sana Adam. Perlahan-perlahan. Dan mereka hidup sepenuhnya di dunia mereka, tak ada konsep musuh, hanya sesama makhluk berbagi. Bumi yang sama, dan mungkin di tengah cepatnya hidup modern, yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak, melainkan belajar lagi hidup sederhana seperti mereka. Kita sering percaya keahlian berasal dari teknologi dan alat yang dirancang agar semua lebih cepat dan efisien, tapi di sini panah yang jitu dari jauh, sarang madu di antara ratusan pohon, atau umbi yang digali di tempat yang tepat, semua berasal dari ingatan, pengamatan, dan ribuan jam latihan. Ini adalah jenis kecerdasan yang berbeda. Tidak ada yang menimbun, tidak ada yang mengeklaim. Dan perekat komunitas mereka adalah perjalanan hidup, budaya, dan pengetahuan yang tidak tertulis di buku, dan mungkin yang paling mengejutkan dunia modern bukan hanya cara mereka bertahan hidup, tapi bagaimana mereka mendefinisikan kata cukup. Bekerja untuk hidup bukan hidup untuk bekerja, berbagi bukan menimbun, dan meluangkan waktu bersama bukan karena sisa waktu tapi karena itu yang terpenting. Berayun di bawah kelembutan. Kami tiba di tanah suku Hadzabe pada pagi yang tenang, bukan sunyi kosong tapi perasaan bahwa tempat ini telah ada mengikuti ritme yang sama selama ratusan ribu tahun. Gubuk kecil mereka berdiri bersahaja di bawah pohon-pohon yang tersebar, tanpa dinding atau pintu. Hanya ranting tipis yang dilengkungkan membentuk kubah, beratap rumput kering dan diikat dengan akar hutan. Semua tampak sederhana tapi setiap detail dibentuk lewat generasi yang mengamati tanah, pohon, dan iklim. Suku Hadzabe tidak membangun rumah untuk mengeklaim kepemilikan. Mereka membuat tempat berlindung untuk istirahat, hidup selaras dengan alam, lalu pergi saat tanah butuh waktu untuk pulih. Perburuan tidak dimulai dengan kata-kata tapi dengan gerakan terkecil. Buruan mereka sangat beragam. Mereka memburu hewan apapun yang muncul di jalur mereka, bahkan yang terkecil. Bagi mereka, berburu bukan mencari kemenangan besar, melainkan menjaga hubungan antara manusia dan hutan. Kami melihat bagaimana mereka berhenti untuk memeriksa teliti setiap panah, ujungnya dilapisi racun dari tanaman lokal yang cukup kuat untuk melumpuhkan hewan besar seperti kerbau Afrika.
Para pria maju senyap bersama anjing pemburu mereka. Bagi mereka anjing bukanlah alat, melainkan rekan, bagian dari kelompok berburu itu sendiri. Kelompok bergerak cepat tapi hampir tanpa suara seolah hafal setiap jalan dan bagian. Dari medan, terkadang saat tiba di tebing batu yang menghadap ke alam liar luas, mereka naik. Berdiam diri dan mengawasi hutan dengan konsentrasi penuh, lalu lanjut maju mencari lebih banyak. Buruan untuk menghidupi suku hingga perburuan akhirnya membawa mereka ke seekor hewan dengan berat dan kepentingan yang sangat berbeda. Tak banyak bicara tapi suasana berubah saat hewan itu muncul. Mereka tidak langsung menyerbu melainkan menunggu sabar, mengamati senyap dari jauh dan membaca setiap gerakan. Medan, saat akhirnya mereka menarik busur, itu bukan lagi aksi satu orang melainkan keputusan demi kelangsungan hidup seluruh komunitas. Perburuan baru berakhir saat mereka yakin hewan itu tak lagi menderita. Semua paham satu nyawa berakhir agar banyak nyawa lain bisa berlanjut. Saat buruan dibawa kembali ke camp, suasana kembali berubah. Para wanita langsung membaur dalam proses persiapan tanpa perlu instruksi. Tak ada yang memberi perintah dan tak ada pembagian tugas. Api dinyalakan dengan cara paling primitif yang bisa dibayangkan. Setiap langkah terjadi di tengah alam liar luas, menciptakan pemandangan yang hampir punah dari dunia modern. Daging segera ditaruh di atas api, anak-anak duduk dekat situ dalam senyap. Mengamati, menunggu, dan belajar. Mereka tak pernah diusir karena bagi suku Hadzabe menjadi bagian komunitas. Dimulai sejak sangat kecil, tak ada meja atau tempat duduk khusus. Kamu harus naik. Oh. Daging dibagi rata ke semua orang dewasa, anak-anak makan, bahkan anjing pemburu pun mendapat bagian. Dalam komunitas Hadzabe keegoisan seolah tak punya tempat, seperti dalam makan bersama ini tak ada yang makan sendiri dan tak ada yang menyimpan makanan untuk saya punya berlian, saya punya tanah untuk dijual. Hari berikutnya, saat itu kami paham bahwa makan bersama ini jauh lebih penting dari sekadar hasil buruan. Ini adalah titik temu seluruh cara hidup mereka, dari tempat berlindung sementara di dalam hutan hingga kerjasama saat berburu dan cara berbagi tanpa aturan atau otoritas, semua terhubung dalam lingkaran pertahanan hidup yang kuat dan abadi. Jika makanan ini membuatmu merenung sejenak, luangkan waktu untuk menyukai video ini, bukan hanya untuk videonya, tapi demi nilai-nilai yang perlahan mulai hilang dari dunia. Dan jika ingin terus mengikuti perjalanan kami mengunjungi orang-orang yang masih hidup selaras dengan alam, pastikan untuk berlangganan agar tidak melewatkan episode berikutnya.
Oh Tuhan, oh Tuhan. Ayo periksa kantong kita atau periksa kantong. Saya menghabiskan beberapa hari tinggal bersama suku Hadzabe dekat Danau Eyasi di utara Tanzania. Tidak ada. Mereka tidak memberitahu saya tujuan atau waktu pulang. Kami langsung masuk hutan. Bagi orang luar, hutan ini tempat petualangan, tapi bagi suku Hadzabe bukan. Hutan menyediakan segalanya, makanan, air, energi, dan pengetahuan bertahan hidup. Di sini tidak ada jadwal tetap untuk beraktivitas. Saat matahari terbit, beberapa pria bangun dalam diam membawa busur dan panah. Mereka juga membawa pisau kecil via tongkat kayu panjang yang tajam. Apa itu? Saat melewati semak rendah, salah satu pria memberi isyarat berhenti. Ia jongkok mengamati semak kering. Awalnya saya tidak melihat apa-apa. Lalu saya melihat bagian tubuh Sanca sebesar pergelangan tangan tersamar di daun kering. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Tidak ada yang panik. Mereka saling bertukar pandang dan berbisik pelan. Mereka berkomunikasi dengan suara decak khas bahasa mereka. Saya akan berjalan sambil merekam. Satu orang maju membawa busur kayu tanpa langsung memanah. Ia mengangkat busur untuk memancing Sanca bergerak agar tubuhnya terlihat jelas. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Jangan. Setelah beberapa detik menegangkan, anak panah melesat. Saat Sanca terkendali, saya mendekat. Saya memegang kepalanya agar aman. Baru tersadar saya sempat menahan napas. Para pria di sekitar hanya menatap Sanca di tanah dan mengangguk pelan. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Tak lama, kelompok berhenti di tanah gembur dekat batu besar yang panas. Seorang pria menunjuk bekas jalur meliuk di pasir berdebu. Jejak yang hampir saya lewatkan itu ternyata bekas Sanca sebelum ke semak. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Selama berjam-jam. Kelompok bergerak lebih lambat, memeriksa setiap celah batu dengan teliti. Bagi mereka, sedikit bekas di pasir atau daun patah sudah cukup untuk melacak hewan. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Kami terus berjalan. Tak lama, seorang pria menunjuk sarang lebah di pohon berongga. Yang menarik perhatian saya bukan rasa madunya, tapi cara mereka berbagi. Penemu sarang tidak mengambilnya sendiri, pemotongnya pun tidak mengambil lebih banyak. Semua dibagi rata secara alami. Begitulah cara hidup mereka. Tidak ada konten untuk diterjemahkan.
Seperti inilah cara mengambilnya dari pohon. Saat berburu, madu menjadi sumber energi cepat yang disediakan oleh hutan. Selesai makan, mereka membersihkan tangan, mematikan asap, lalu lanjut berjalan. Seolah itu hanya istirahat singkat di tengah perjalanan. Setelah berjalan lagi, kami berhenti di area terbuka untuk mengolah sanca. Ular dipotong menjadi beberapa bagian. Mereka membuat api kecil dari ranting kering tanpa alat masak rumit. Beberapa potongan daging ditaruh langsung di atas bara. Aroma daging panggang pun tercium. Saat matang, kami memotong daging sanca menjadi bagian kecil untuk dibagikan. Daging sanca ini padat dan agak alot, rasanya mirip ayam tapi lebih kuat. Tanpa garam atau bumbu, daging hangat ini terasa sangat enak setelah berjam-jam berjalan. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Saat duduk dekat api melihat mereka makan dan tertawa, saya tersadar. Keunikan suku Hadzabe bukan hanya karena mereka berburu dan meramu. Tapi cara mereka hidup menyatu dengan alam tanpa menimbun makanan atau barang bawaan. Mereka masuk hutan mengandalkan pengetahuan mendalam tentang alam. Mereka tahu tempat mencari air, madu, dan lokasi hewan liar. Hutan menghidupi mereka, dan mereka memahaminya untuk bertahan hidup. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Saya tidak ingin membicarakan ini. Sebelum berburu, pria Hadzabe meminum darah kambing segar untuk menambah kekuatan. Ini menjaga stamina mereka sebelum memasuki alam liar Afrika yang kejam. Namun, yang menanti mereka bukan sekadar mangsa biasa. Seekor buaya Nil 4 meter melompat tiba-tiba dari air keruh di tepi sungai. Lebih jauh, seekor sanca batu Afrika melingkar di bawah daun kering saat babi tanah lewat. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Tanpa senjata modern, suku Hadzabe hanya membawa busur buatan tangan, anjing, dan keahlian turun-temurun. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Setiap langkah bisa menghasilkan makanan bagi suku atau menjadi kesalahan fatal. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Pagi hari, camp kecil Hadzabe terbangun oleh nyanyian kuno yang bergema. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Mereka menari demi keberuntungan agar semua bisa pulang dengan selamat. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Sebelum berangkat, pemburu meminum cairan bergizi dari ternak penguat tubuh. Ini menjaga energi mereka selama berjam-jam di bawah panas ekstrim. Setelah itu, kelompok membawa busur dan meninggalkan camp untuk berburu. Di area ini, babi tanah seringkali muncul.
Tiba-tiba semua berhenti di dekat tanah gembur berbekas jalur meliuk. Mereka tahu babi tanah baru saja mencari makan di sana beberapa jam lalu. Mereka berbalik arah dan mengikuti jejak di antara semak berduri. Tiba-tiba babi tanah itu muncul. Anak panah dilepaskan dari jarak dekat dan melumpuhkannya dengan cepat. Saat matahari menyengat, perburuan berlanjut ke area air dangkal tersembunyi. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Di sana biasanya terdapat buaya Nil. Kelompok menggunakan sampan kayu untuk mendekat, lalu memakai galah panjang untuk menyerang. Buaya meronta kuat, mengocok lumpur dan air di rawa. Pengejaran berlangsung berjam-jam di bawah cuaca panas hingga hewan itu melemah di tepi sungai. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Saat kembali ke camp, gerakan besar di bawah semak membuat anjing-anjing mundur dan menggeram. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Kulit ular kering diranting dan bekas retan di pasir menandakan adanya sanca batu Afrika. Tidak ada konten DCH. Ular raksasa itu melingkar di celah tanah, tubuhnya sebesar batang pohon kecil. Warna kulitnya tersamar sempurna dengan warna tanah. Para pemburu menyebar untuk menjaga jarak aman. Bukannya memanah, mereka memilih menangkap sanca dengan tangan kosong dan tali. Ular itu meronta kuat di rumput kering sebelum akhirnya melambat. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Namun, hal paling menarik berada di balik celah tersebut. Di bawah tanah gembur dan daun kering, ada puluhan telur sanca di sarangnya. Bagi suku Hadzabe, ini sumber makanan berharga saat berburu sedang sulit. Saat pemburu kembali di sore hari, asap sudah mengepul dari camp kecil mereka. Tidak ada yang menyimpan bagian terbaik untuk diri sendiri. Daging dibagikan sama rata di dekat api unggun. Sebagian daging buaya dipotong dan direbus perlahan, sementara telur disimpan untuk nanti. Disimpan untuk dimakan nanti. Setelah hari yang panjang, suara tawa meramaikan bumi yang sepi ini. Seluruh anggota suku berkumpul menikmati makan malam bersama. Keunikan suku Hadzabe adalah cara mereka bertahan hidup lewat pengamatan dan adaptasi. Mereka tidak berburu secara berlebihan atau menimbun barang. Setiap jejak di pasir dan peluang di gurun adalah penyambung hidup suku mereka.
Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Di dunia modern ini, cara hidup mereka tampak seperti memori kuno manusia yang masih bertahan. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Saat fajar menyinari ufuk, Camp Hadzabe terbangun di tengah sabana luas. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Kicau burung bersahutan, bercampur dengan obrolan di sekitar bara api. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Hari ini bukan hari berburu biasa bagi mereka. Jejak besar kemarin sore menunjukkan kawanan kerbau berada dekat sumber air musiman. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Bagi suku Hadzabe, ini kesempatan langka untuk mendapat makanan selama beberapa hari. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Sebelum berangkat, para wanita bertepuk tangan menyanyikan lagu keselamatan bagi pemburu. Sementara para pria memeriksa busur, anak panah, dan tali mereka. Semua diam, tahu bahwa berburu kerbau butuh kesabaran dan koordinasi tinggi. Serta pengamatan lebih dibanding memburu hewan sabana lainnya. Kelompok meninggalkan camp sebelum matahari terlalu tinggi. Anjing buru berlari di depan, mengendus tanah merah yang kering. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan bekas rumput terinjak dan jejak segar di lumpur. Serta bekas gesekan di batang pohon rendah. Seorang pemburu tua membungkuk memeriksa jejak lalu memberi isyarat. Anggota lain langsung paham bahwa kawanan kerbau sudah dekat. Menjelang siang, salah satu pengintai tiba-tiba berhenti dan tiarap. Tak jauh di balik semak rendah, kawanan kerbau sedang merumput dengan tenang. Tubuh besar berbulu gelap mereka bergerak perlahan di sabana. Pejantan terbesar berada di pinggir kelompok, mengawasi setiap pergerakan. Dengan berat lebih dari 700 kg dan tanduk berbahaya, kerbau ini sangat ditakuti. Tidak ada konten untuk diterjemahkan.
Para pemburu berpencar ke berbagai arah memanfaatkan medan. Saat jarak sudah cukup dekat, mereka mulai menarik busur panah. Anak panah pertama melesat membelah udara pagi yang sunyi. Seketika seluruh kawanan kerbau bereaksi dengan liar. Tanah bergetar saat puluhan tubuh raksasa itu lari menyelamatkan diri bersamaan. Suara gemuruh kaki kerbau bergema di sabana diiringi debu yang berterbangan. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Namun, suku Hadzabe tidak mengejar hewan-hewan itu di tengah kekacauan. Mereka menjaga jarak, mengamati arah lari, lalu terus mengikuti jejaknya. Perburuan pun berubah menjadi ujian ketahanan fisik dan kesabaran. Di bawah terik matahari, pemburu melewati semak berduri, tanah kering, dan sungai mati. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Mereka tidak perlu melihat kawanan kerbau itu terus-menerus. Jejak tipis di tanah cukup petunjuk arah berikutnya. Sore hari jejak mulai memusat di area semak. Semak rendah dekat air. Ketegangan meningkat. Semua melambat dan memeriksa area terbuka di depan. Di balik semak berduri bayangan kerbau muncul lagi. Kali ini hewan bergerak lambat setelah berjalan berjam-jam. Saat matahari mulai terbenam buruan akhirnya selesai. Akhir perjalanan. Setelah berjam-jam melacak kelompok berhasil mendekat. Jarak ideal. Tak ada perayaan besar. Hanya lega dan hormat pada hewan penyedia makanan warga. Bagi Hadzabe berburu bukan menaklukkan alam tapi hubungan. Luhur antara manusia dan tanah tempat tinggal mereka. Saat kembali sore hari asap dapur mulai mengepul di perkemahan kecil. Semua berkumpul di dekat api. Daging dibagikan ke keluarga sambil cerita buruan dimulai. Diiringi tawa dan cahaya api. Setelah hari panjang di sabana kehidupan berlanjut seperti ribuan tahun lalu lewat sabar dan menyatu dengan alam.